dongeng, dan legenda. Kisah asal-usul nama Situbondo berasal dari legenda Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Tokoh penting yang dipercaya berasal dari Madura. Pada suatu waktu, Pangeran Situbondo ingin melamar putri cantik dari Adipati Suroboyo. Adipati Suroboyo, meskipun tidak setuju, tidak langsung menolak lamaran Pangeran Situbondo. Sebaliknya, ia memberikan persyaratan yang sebenarnya adalah jebakan. Pangeran Situbondo harus membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Ini hanyalah alasan untuk menunda dan merencanakan cara menyingkirkan Pangeran Situbondo. Saat itu, keponakan Adipati Suroboyo, Joko Taruno, juga tertarik pada putri tersebut. Adipati pun setuju dengan syarat Joko Taruno harus mengalahkan Pangeran Situbondo. Joko Taruno kemudian menantang Pangeran Situbondo, tetapi dalam pertarungan, Joko Taruno kalah meskipun tidak sampai terbunuh. Namun, Joko Taruno tidak menyerah begitu saja. Ia mengadakan sayembara, menawarkan hadiah separuh dari kekayaannya bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Pangeran Situbondo. Sayembara ini menarik perhatian Joko Jumput, seorang putra Mbok Rondo Prabangkenco. Joko Jumput pun menantang Pangeran Situbondo untuk bertarung. Dalam pertempuran itu, Joko Jumput berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo. Pangeran tersebut terpental jauh ke arah timur, dan akhirnya sampai di tempat yang sekarang menjadi Kabupaten Situbondo. Di wilayah Kelurahan Patokan, ditemukan ikat kepala odheng milik Pangeran Situbondo, yang menjadi tanda tempat tersebut sebagai tempat kekalahannya. Lokasi ini kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Situbondo. Setelah kemenangan Joko Jumput, ia kembali ke Surabaya dan melaporkan kemenangannya kepada Adipati Suroboyo. Namun, Joko Taruno mencoba mengklaim kemenangan Joko Jumput sebagai miliknya. Adipati Suroboyo tidak begitu saja percaya dan mengadakan pertarungan ulang antara Joko Taruno dan Joko Jumput. Dalam pertarungan itu, kebohongan Joko Taruno terungkap dan ia terkena kutukan menjadi patung Joko Dolok, sebuah patung terkenal di Surabaya yang dipercaya sebagai perwujudan akibat dustanya. Selain legenda Pangeran Situbondo, masyarakat Situbondo juga mengenal versi lain mengenai asal-usul nama daerah ini. Ada yang berpendapat bahwa Situbondo berasal dari kata siti, tanah, dan bondo, ikat, yang menggambarkan keyakinan bahwa para pendatang yang datang ke Situbondo akan terikat dan menetap di tanah tersebut. Pandangan ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak pendatang akhirnya menetap di Situbondo, membangun kehidupan mereka di sana. Kisah-kisah ini mencerminkan kepercayaan dan legenda masyarakat Situbondo mengenai sejarah dan nama daerah mereka, serta menggambarkan pentingnya tokoh-tokoh seperti Pangeran Situbondo dalam mitologi lokal. Kisah mengenai asal-usul nama Situbondo tidak hanya berhenti pada legenda Pangeran Situbondo. Ada berbagai pandangan dan interpretasi lain yang berkembang di masyarakat, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah daerah tersebut. Versi etimologis. Selain kisah Pangeran Situbondo, ada versi lain yang lebih mengarah pada etimologi nama Situbondo. Dalam versi ini, nama tersebut dipercaya berasal dari gabungan dua kata Jawa, yaitu siti, yang berarti tanah, dan bondo, yang berarti ikat atau modal. Makna ini dihubungkan dengan keyakinan bahwa Situbondo adalah tanah yang kuat, di mana orang yang datang ke wilayah ini seperti terikat atau tertambat untuk tinggal. Banyak pendatang yang awalnya hanya bermaksud singgah di Situbondo, akhirnya menetap dan hidup di sana, membentuk komunitas yang beragam. Fenomena ini juga dapat dipahami sebagai cerminan daya tarik alam Situbondo yang subur dan strategis, dengan wilayah yang kaya akan hasil bumi dan memiliki letak geografis yang strategis di jalur perdagangan antara Bali dan Surabaya. Maka daerah ini sering menjadi persinggahan dan banyak orang yang akhirnya merasa terikat oleh tanahnya, memilih untuk menetap. Pengaruh budaya Madura Situbondo juga dikenal dengan pengaruh kuat budaya Madura, mengingat kedekatan geografisnya dengan Pulau Madura dan sejarah migrasi penduduk Madura ke daerah ini. Hal ini terlihat dalam adat istiadat, bahasa, dan kuliner lokal yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Madura. Nama Pangeran Aryo Gajah Situbondo, yang berasal dari Madura, dalam legenda tersebut mungkin merupakan refleksi dari hubungan erat antara Situbondo dan Madura dalam sejarah dan budaya. Selain itu, penggunaan odheng atau ikat kepala tradisional khas Madura yang ditemukan di wilayah Patokan menambah elemen budaya Madura dalam legenda ini. Odheng tidak hanya menjadi tanda tempat jatuhnya Pangeran Situbondo, tetapi juga simbol budaya Madura yang kuat di wilayah Situbondo.
Nilai sejarah dan legenda. Legenda Pangeran Situbondo juga memiliki nilai sejarah dan filosofi tersendiri. Pertarungan antara Pangeran Situbondo dengan Djoko Jumput dan Djoko Taruno tidak hanya menggambarkan konflik pribadi dalam perebutan cinta, tetapi juga dapat dianggap sebagai simbol dari persaingan kekuasaan dan pengaruh di wilayah Jawa pada masa itu. Siasat licik Adipati Surabaya yang berusaha menyingkirkan Pangeran Situbondo melalui persyaratan yang mustahil mencerminkan dinamika politik kerajaan yang sering terjadi dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Patung Djoko Dolok yang dipercaya merupakan Djoko Taruno yang terkena kutukan karena kebohongannya, menjadi elemen menarik dalam legenda ini. Patung tersebut ada di Surabaya dan dianggap sebagai peninggalan sejarah penting. Keberadaan patung ini memperkuat hubungan antara mitos dan situs-situs sejarah nyata di Jawa Timur, memberikan dimensi nyata bagi cerita yang pada awalnya mungkin terdengar seperti dongeng. Simbolisme dan pengaruh modern. Dalam konteks modern, legenda dan sejarah Situbondo terus hidup melalui cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun, serta melalui penggunaan nama Situbondo yang kini menjadi bagian resmi dari peta Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Situbondo yang berpusat di Kelurahan Patokan, tempat ditemukannya Odheng Pangeran Situbondo, menunjukkan bagaimana legenda ini mempengaruhi tata ruang dan identitas masyarakat hingga kini. Secara simbolis, cerita ini juga mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, dan pentingnya menghadapi tantangan dengan kepala tegak, sebagaimana digambarkan oleh Pangeran Situbondo yang berusaha keras untuk memenangkan cintanya dengan cara yang terhormat, meskipun akhirnya ia harus menerima kekalahannya. Kisah ini terus dipelihara dalam budaya lokal, baik melalui tradisi lisan, kesenian, maupun upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo, menjadikannya bagian integral dari identitas daerah tersebut. Dan pengaruhnya dalam konteks sejarah dan budaya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami bagaimana legenda Pangeran Situbondo dan berbagai versi cerita lainnya membentuk identitas masyarakat Situbondo. Penduduk Situbondo yang bangga dengan legenda tersebut dan melihatnya sebagai sumber kebanggaan lokal. Kesimpulan, asal-usul nama Situbondo, baik melalui legenda Pangeran Situbondo maupun interpretasi etimologisnya, mencerminkan perjalanan sejarah, budaya, dan identitas masyarakatnya. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi simbol dari karakteristik masyarakat Situbondo yang kuat, tangguh, dan memiliki ikatan yang mendalam dengan tanah kelahiran mereka. Dengan berbagai versi asal-usul dan legenda yang ada, nama Situbondo menjadi lebih dari sekadar penamaan geografis. Ia menyimpan cerita perjuangan, cinta, siasat, dan identitas lokal yang terus hidup dan relevan dalam konteks kehidupan masyarakat modern.